Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class bahasa asing. Okay, and this video will publish on 28th of April 2021 ya. I will divide this video into two. The first one is review for our introduction video. And then second one is our new material. Okay guys, first of all, thank you for 30 students who already submitted their videos, and then I need confirmation from M Yasa and forget his name, Itmam. Okay, M Yasa and Itmam to confirm, because their video, some of videos the sound is not really good, so I have to please send me the backup so I can listen to the video once more. And then I want to give some applause, big applause to Shiva, and then Alifa, and also Ervina ya. And Ervina, because you put some efforts to edit the video. Thank you very much. Okay, that's from the data that I got. Yeah. Now let's move to the introduction. Yeah, I've already asked you to make a video. Yeah, I told you that when you introduce, start from the introduce. Some of you say introduce, but the pronouns, maybe you can check by yourself, is introduce, like this. Introduce gitu deh pokoknya. Introduce ya. Jadi pakai ch di belakangnya, introduce. Jadi nggak introduce, no, tapi introduce. Itu introduce ini meaningnya adalah perkenalan. Kayaknya kalau nama itu udah nggak usah di ini ya, my name is, itu udah kayak you can call me gitu, kayak udah everyone knows about it gitu. Jadi kita nggak perlu kita bahas. Paling yang mau saya bahas kemudian adalah when you were born gitu. When were you born? Kata born di sini mungkin born, not born. Born, bacanya born biasa, bukan berarti born gitu, enggak ya. Ini really big no. Born, I was born on, mostly udah pada betul ya. Kalian bisa aja tulis duluan itu adalah date-nya atau sama month-nya, baru year ya. Atau ada yang dipisah juga, month dulu, date, baru year. It's up to you. Itu dari preference, mau American style, British style gitu ya. Jadi in my opinion nggak terlalu ngaruh, doang paling ngaruhnya ke style kalian gitu. Paling yang mau dijelasin adalah dari segi date. Nah, perbedaannya date itu memang tanggal ya, 1, 2, 3, 4, 5. But in English, date itu akan, kalau diartikan nih, kalau di kita kan tanggal 1 in bahasa Indonesia. Tapi kalau in English dia menjadi tanggal hari ke-1. Gitu. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pengucapan. Kalau 1 dalam bahasa Inggris apa teman-teman? One ya.
Tapi kalau hari ke-1 itu menjadi first. Nah, begitu juga selanjutnya. Hari kedua menjadi second, ketiga menjadi third. Nanti kesananya tinggal ditambahin TH. For example, kita punya 4, jadi fourth. Ada TH-nya di belakang. Sama semuanya, paling yang berbeda adalah 21. Jadi nggak 21 tapi 21st gitu. 31 31st gitu. Terus juga 22 jadi 22nd. Nah, di situ adalah perbedaannya. Month mostly juga benar pengucapannya, kita we have 12 months. Dari from January, February, March, April, May, June, July, and August, September, October, November, and December. The second one kita mau ngomongin tentang year ya. Kalau year tuh kayak gimana sih? Year itu kita pengucapannya kalau teman-teman kan lahirnya tuh di mostly ya 2000 gitu. 2001, 2002 ada tadi yang I heard kayak 99 gitu. Ini kita bisa potong di beberapa sih. For example kayak gini. 2002. Jadi kalian you can say 2002 gitu. 2003, 2001. Gimana kalau yang lahirnya 99? Ya, kita tinggal di split ya. Jadi 19, 99 gitu ya. Terus nah ini nih ngomongin 19, tadi ada yang usianya saya mostly masih 19. Usia kalian tuh I am 19. Pengucapannya menjadi 19. Ada i-nya. Tadi saya dengar, bukan tadi maksudnya, I heard that ada yang nulisnya 90. Teen and T, it will be different. Gawat dong kalau kalian I am 90 years old. Berarti usia kalian 90 tahun. No ya. Jangan itu. Terus address. Yap, kalau address tadi kita udah ngomongin name. Terus juga born, age juga. Terus date, address ya. How about address? Kalau di sini address kita bisa membedakannya dari, mungkin semua juga masih ingat, in, on, dan at. Kalau in, kalian cukup sebutkan aja city-nya. I live in Sukabumi. Oops. Kalau on itu usually ini bisa jadi jalannya. Address tapi nggak terlalu spesifik. For example, kalau saya mungkin I live on jalan Rasa Mala. Oh, terus Miss diartiin atau enggak ya kalau jalan, boleh jalan diartiin become a street, mungkin boleh karena tidak akan mengubah, but yang nggak boleh diterjemahin itu kayak desa itu nggak usah jadi village karena mungkin namanya seperti itu, nggak usah. For example, terus juga kabupaten, you can say kabupaten Sukabumi is okay. Gang juga nggak apa-apa. Nah kalau yang RT RW gimana? Yes, of course RT RW juga nggak usah diterjemahkan karena emang yang punya sistem RT RW cuma di Indonesia. Yang lain tuh biasanya pakai distrik. Oke, sampai situ mungkin. Kalau if you have some questions nanti boleh ya discuss. Tulis aja pertanyaannya.
Sorry kalau slow respon, tapi I will answer that. Terus mungkin department. I don't know how to. Oke, next. Mungkin kita akan bahas soal oh ya, ada beberapa kosakata juga. Ini nih. Kosakata tadi yang sebutkan. I ask you to say one fact about you. Oke. One fact. Nah, ini teman-teman dibacanya fact gitu ya. Fact. Ada T-nya, fact. Kalau kalian bilangnya fuck ya, ini menjadi fuck. Nah, jadi one fact dan fuck itu jangan, be careful, jangan bilang one fuck tapi one fact gitu. Itu I think for our review that's enough. Sekarang kita mau masuk ke yang kedua. Second part ini relate sama tugas atau apa sih yang mau kita bahas untuk hari ini. Kita mau ngomongin tentang part 2 itu reading. Dari seginya ada dua part, yaitu kita mau cerita tentang preview. The second one kita mau cerita tentang building a vocabulary. Gitu. Nah, previewing itu kan namanya nge-preview. Preview itu cuma sekelewat. Jadi ada teknik dalam membaca itu namanya previewing. Previewing ini tuh ngapain sih? Previewing ini it will help you kalau if you read some text terus kalian cuma butuh waktu sedikit. Nanti ada teks yang udah saya share ke kalian nih di LMS. Kalian bisa buka nanti di sana. Teksnya adalah ini tentang Fishery Research Management between Ecology and Economy. Nah, di sini nih teman-teman, kita bisa hal yang kita perlu lakukan untuk previewing ini ada beberapa hal, yaitu kita nggak usah baca seluruhnya, tapi at glance aja secara sekilas menentukannya. Apa sih yang biasanya menjadi poin-poin saat membuat previewing itu? Sorry. Mudah-mudahan kelihatan ya tulisannya previewing. Pertama yang perlu kita lihat itu adalah the title-nya ya, judulnya apa sih. Kedua, is there an author, ada nggak penulisnya. Terus dilihat lagi, is it a fiction or non-fiction. Kemudian nanti kalian bisa glance juga apakah ada angka atau huruf di situ. Terus kalian bisa pertimbangkan ini kira-kira ada munculnya di mana ya, apakah dia berupa novel, bagian novel, atau dia berupa bacaan koran, atau mungkin hal artikel ilmiah gitu. Nah, nanti kalian boleh melakukan previewing itu dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. I give you 5 question di sini. Ini semuanya bisa kalian lakukan dengan cepat. Ada 5 question, nanti kalian bisa jawab dengan kayak nomor 2 nih ya. What does the passage talk about? Kalian gak usah pusing. Biasanya kalau what does the passage talk about nih,
Kalau yang passage talk about ini, dia akan ditentukannya dari banyaknya kata yang muncul. Oke, the most word appear. Gitu, yang paling banyak munculnya nih di teks tersebut apa? Pasti ngomongin hal tersebut. Nah, kalau kalian udah ngejawab, jawabnya di mana, Miss? Boleh di sini juga nanti. I don't know kalau itu bisa di-download terus nanti kalian upload ulang. Kalau memang bisa, kalian tulis aja di sini. Terus yang kedua, itu kita bikin building vocabulary. Nah, dalam suatu kalimat, in a sentence nih, dalam sentence itu, namanya kan sama ya bahasa mah. Kayak kalau dalam Indonesia kita SPOK. Sebuah kalimat itu SPOK. Nah, kalau di Inggris tuh kalau S itu biasanya kan selalu ditepati oleh noun. Kalau predikat kita selalu ditempati oleh kata kerja, begitu juga objek selalu ditempati oleh noun. Nah, yang mau kita cari adalah dari segi nounnya. Noun itu apa sih? Kalau ada yang nggak tahu, noun itu adalah kata benda. Jadi tugas kalian adalah dari teks di atas, kalian cari 10 kata benda. I give you one example, jadi nanti tinggal tambahin 10 ya ke bawah. Milenia. Cirinya apa sih kalau kata benda? Dia biasanya diawali oleh kata, ada kata the. Kalau enggak dia diawali oleh apa? Yang ada yang tahu? Selain the? Or an. Or an gitu. Nah, jadi kalian bisa cari di situ. Oh, dan juga dia biasanya ditambahkan ion gitu. Nah, itu tuh cirinya untuk nyari kata benda. Oke. Habis nyari kata benda, kalian bisa cari meaningnya. Terus cari meaningnya di mana? Kita akan belajar cara menggunakan web pencari meaning. Jadi jangan sembarangan ya. Kalian bisa buka buat nyari meaningnya nih. Web yang bisa dibuka adalah yang pertama Webster, yang kedua Oxford. Silahkan cari di dua web tersebut. Tolong jangan googlingnya secara sembarangan ya, tapi kalian bisa buka Webster atau Oxford untuk mendapatkan meaning yang lebih jelas. After that, coba dibuat kalimatnya. For example, saya ngambil nyari milenial, terus saya dapat dari Oxford, artinya ini, baru saya buatkan kalimatnya. The creation of world happened almost millennia ago. Gitu. Buat sebuah kalimat sederhana aja dari kata benda yang kalian temukan. Oke, seperti itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Thank you for listening this video and then watching this. I hope you understand, but if you don't understand, don't afraid to ask me ya, teman-teman, kalau ada yang nggak ngerti. Oke, that's all for me. Thank you very much. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, before that I want to say after watching your video, I found something that someone is celebrating her birthday. So happy birthday to Sylvia. Wish you all the best. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.